Dan seperti apa nanti penjadwalan insentifnya turun. Nah, yang 600 itu dibagi menjadi 4 bulan dan 50 itu didapatkan nanti setelah kita mengikuti survei. Nanti akan ada sendiri otomatis surveinya. Subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info terbaru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kali ini saya bersama istri saya akan membahas sebuah program kartu prakerja. Nah, program ini jadi cocok banget buat kalian pendaftar baru maupun pendaftar lama yang sedang kesulitan dari program kerja ini. Jadi program prakerja ini juga mungkin cocok buat para pencari kerja yang saat ini butuh dana buat modal usaha mungkin, atau butuh dana untuk membuat kopi lamaran gitu ya. Kan untuk melamar perlu fotokopi dan lain sebagainya gitu ya, memerlukan biaya juga untuk bensin juga. Jadi kartu prakerja ini sangat bermanfaat sekali ya, terutama untuk bagi kakak maupun yang dirumahkan dan lain-lain gitu ya. Jadi gini ya, sedikit cerita ya. Pas kemarin tuh kan tadinya tuh mau bikin YouTube nih langsung, cuman nggak sempat gitu. Jadi kan sibuk urusnya Gitu. Kok bawa aku ya? ya kan. Apakah aku penghambat? Enggak, jadi kan pokoknya sibuk gitu ya. Terus ngasih brosur gitu di grup-grup, terus suruh WA gitu. Jadi siapa yang punya masalah dalam kartu prakerjanya atau bahkan yang belum daftar, nanti coba saya bantu. Dan ternyata peminatnya banyak sekali. Nanti sendiri gitu ya, masalah di program kartu prakerja itu banyak. Jadi ada susah masukin nik lah, susah masukin foto lah, dan lain sebagainya, atau proses pencairannya kapan gak jelas gitu ya. Bahkan coba nanya ke CS dari prakerjanya sendiri, ngemail, dan nggak bisa ngemail malah. Terus itu tahu dari mana? Cara-caranya kenapa bisa tahu? Kan nggak bisa ngemail. Ya kan emang dikasih tahu dari Sananya. Dari websitenya udah dikasih tahu. Di website. Cuman tetap kalau di website kan lebih gini kayak lancar banget proses, tapi pas dilakuin tuh susah banyak kendala. Nah, dari pengalaman ngurus gitu, ternyata bisa. Terus dari sharing yang lain juga ada yang ngasih masukan, ya ininya belum benar. Nah dari situ ya udah bikin tuh WA, ternyata banyak banget keteter, pertanyaannya sama cuman orangnya beda, ngulang lagi. Ya udah bikinin video ini biar cepet sekalian ya. Ini saya coba kasih tutorialnya via laptop, karena via laptop itu screen recordnya tuh lebih ringan daripada HP gitu. Mungkin ada beberapa bagian yang coba saya masukkan screen record dari HP gitu, yang nemuin masalah di HP, mulai pendaftaran sampai ke pencairan dananya gitu. Jadi ini tuh semua tuh mewakili pertanyaan-pertanyaan Ya. dari berbagai orang. Salah satunya pertanyaannya apa aja sih? Nah, kalau gitu simak terus video. Semuanya ya. Aku kan nggak ikutan prakerja, jadi emang nggak tahu. Iya. Nah, prakerja apa? Ya, prakerja tuh apa sih? Jadi, buat apa gunanya tuh? Jadi prakerja itu kayak program di mana pemerintah itu ngasih bantuan pendanaan gitu buat kita. Untuk apa? Untuk peningkatan skill. Ya. Gitu. Jadi kan di sana tuh jadi nanti tuh kita akan dibagi tuh kayak 2 saldo gitu. Jadi saldo pertama tuh kita dikasih 1 juta untuk membeli pelatihan. Nanti kita tuh
kasih tempat kursusnya segitu, diarahin ke kursusnya di mana. Nanti uang 1 juta itu untuk kita untuk membeli sebuah pelatihan untuk ningkatin skill kita. Jadi kita tuh punya sertifikat. Oh iya. Kan lumayan gitu ya buat referensi. Itu kursusnya itu online apa offline? Online. Oh, berarti gak bisa offline. Gak ada. Gak ada. Oh iya. Habis dapat saldonya itu buat pelatihan kita semuanya. Yang 1 juta itu saldo buat pelatihan semuanya, nggak bisa disairin. Nanti itu hangus sendiri. Terus habis pelatihan kita barulah dikasih uang saku yang jumlahnya itu 2.550.000. Terus itu kan dikasih saldo. Dibagi 4 bulan. Iya, dikasih saldo. Masa berlakunya itu untuk berapa bulan? Bulan. Oh, berarti dalam jangka waktu 1 bulan saldonya itu harus sudah habis dipakai gitu. Ya gitu, maksudnya minimal harus pakai sekali. Tapi tetap habis angus. Ya, kalau udah masih, sebulan. Udah sebulan tapi masih nyisa saldonya ya tetap. Tapi sayang ya harus dipakai. Iya. Lumayan buat belajar gitu. Lumayan buat belajar kalau yang waktunya luang gitu ya. Cuman kalau yang beda lain ceritanya. Terus itu cara daftarnya gimana? Daftarnya Ya. minimal kita ada HP, ada kuota. Iyalah. Ya kan kali aja mikirnya langsung. Ya kalau minimal nggak ada HP, kita bisa ikut ke teman yang kita percaya atau saudara kita. Umurnya udah 18 tahun, kitanya itu termasuk 18 tahun dan udah punya KTP. Nanti ada verifikasi KTP dan data di pendaftarannya. Jadi siapin dulu aja foto KTP kita. Ya. Berarti verifikasinya itu masuk lewat SMS. Nomor HP sama, caranya seperti ini. Nah, kita langsung saja ke tutorialnya ya. Jadi pastiin kalian menggunakan browser Google Chrome maupun HP maupun di laptop sama aja. Saya rekomendasiin menggunakan Google Chrome ya. Kenapa? Karena di beberapa browser bawaan HP yang lain suka blank, soalnya banyak yang terjadi gitu. Masukkan URL atau ketikan di Google Search yaitu dashboard prakerja. Pilih dashboard kartu prakerja. Ini pilihan masuk, lalu klik daftar. Lalu kita isikan alamat email yang belum terdaftar ya, tentunya yang pribadi yang akan digunakan untuk login prakerja nantinya. Nah, kita sudah masukkan akun Gmail kita. Kalau yang belum tahu cara bikin Gmail, nanti langsung aja tanya di kolom komentar. Nah, dari sini kita harus cek email dulu ya untuk verifikasinya. Nanti kita akan dapat email, kita masuk ke Gmail. Di sini gak ada nih, jadi kita carinya tuh di promosi. Kalau gak ada di utama itu klik yang bagian promosi, nanti ketemu verifikasi kartu prakerja. Nah, dari sini tinggal klik email sekarang, verifikasi email sekarang, lalu otomatis bam. Dan udah ya, email terverifikasi. Lalu di sini kita login kembali menggunakan yang tadi yang didaftarkan. Kita klik login, lalu kita masukkan data diri kita, yaitu masukkan KTP, masukkan tanggal lahir dan nomor kartu keluarga kita ya, nomor KTP, nomor kartu keluarga dan tanggal lahir kita. Jadi nanti otomatis akan ketahuan di kolom berikutnya. Nah, dari sini kita skip aja ke next. Oke. Nah, perlu diperhatikan juga di bagian sini ya. Banyak yang gagal seperti ini. Contohnya kita lanjutkan. Kalau datanya kurang benar akan terjadi seperti ini. Banyak yang seperti ini ya. Jadi mohon pastiin nomor kartu keluarganya dan nomor nicknya itu benar-benar gitu. Karena ini saya masukin nomor kartu keluarganya salah gitu.
kadang keliru, banyak yang keliru, jadi pastiin lagi. Nah kita ini langsung masuk, langsung bisa gitu ya. Nah dari sini juga kita harus mengisi beberapa isian. Nama kita otomatis sudah ada ya di situ. Jadi kita tinggal ngisi kayak alamat, jenis kelamin, pendidikan terakhir gitu ya, ibu kandung, bapak kandung. Dan nanti di bagian akhir akan ada foto KTP kita ya. Namun di sini ada beberapa kendala bagi beberapa orang gitu ya. Jadi foto KTP ini di bawah ini harus di bawah 2 MB ya. Nah dari sini kita bisa lihat ya, ini ada tulisannya tuh. Jadi foto KTP-nya posisinya seperti itu, gak apa-apa, di bawah kurang dari 2 MB. Dan cara kompresnya kita langsung aja ke tutorialnya. Nah sekarang kita langsung aja ke tutorial kompresnya ya. Di sini sudah ada contoh foto KTP belakang saya. Jadi kita lihat dulu yang di foto saya itu besarnya itu 5,3 MB ya. Jadi kita akan kompres di bawah 2 MB agar bisa terupload di prakerja nanti. Nah yaitu caranya itu kita gunakan browser Google Chrome, lalu kita pencarian kompres JPEG. Nah di sini udah ada kompresjpeg.com. Kita klik. HP maupun laptop sama aja ya. Jadi ini tutornya bisa HP juga. Kita klik saja upload file, klik, lalu pilih fotonya ada di folder mana, di HP atau laptop kalian. Nah ini sudah, lalu dibuka dan proses uploading, lalu nanti akan di download. Nah pastiin koneksi kalian udah ada ya. Jadi ini menggunakan koneksi internet untuk proses upload sama downloadnya. Nah ini udah dipotong ya, udah dikompres 70%. Lalu kita klik download. Nah ini proses download. Nah bisa dilihat di sini hasilnya sudah muncul. Jadi besaran sekarang yaitu 1,6 MB. Nah jadi kalau udah 1,6 MB bisa masuk, bisa terupload di prakerja nanti. Dan jangan takut, proses kompres ini tidak mengurangi kualitas foto ya. Ini kita coba buka hasil downloadannya. Nah jadi masih tetap padat, tetap jelas gitu ya kelihatannya, asal yang kita fotonya resolusinya dikondisikan pas moto agar lebih bagus pencahayaannya juga. Nah segitu, jadi tinggal kita upload aja foto KTP kita di folder yang udah di download tadi. Pastiin yang di download ya, bukan yang awal. Oke, kita next lagi ke tahap selanjutnya. Nah dari sini kita langsung saja memasukkan file foto kita tadi, pilih file KTP, lalu kita pilih foto yang di download yang sudah dikompres ya. Lalu setelah itu klik centang saya bersedianya dan klik lanjutkan. Kita masuk ke tahap berikutnya. Nanti dari sini otomatis kita akan keluar dan akan login ulang gitu di dashboard prakerjanya nanti. Nah kali ini sudah tahap ke pengisian tes. Jadi di dalam sini juga ada tes-tesnya. Tes maksudnya? Tesnya itu berupa tes motivasi dan tes kayak psikotes kayak gitu lah. Kita tuh ada minat untuk untuk mengikuti pelatihan apa tidak, kita tuh punya waktu luang pelatihan atau enggak gitu. Nanti kalau kita motivasinya tinggi dan minatnya kita tinggi,
nanti otomatis si pemerintah juga lihat gitu, nanti kita tuh bakal jadi prioritas. Kalau misalkan nggak lulus tes itu berarti nggak masuk. Ya enggak, emang tes itu cuman kan kayak psikotes gitu, jadi bukan soal lulus gak lulus, jadi tesnya tuh kita tuh jadi prioritas apa enggak gitu. Kalau kita mempunyai minat latihan belajar dan punya waktunya tersendiri, otomatis sih kan Pemerintah juga tahu gitu bakal memprioritaskan orang ini gitu. jadi seleksinya Dilihat dari tes tersebut. jadi usahain kita tuh ngisinya tuh dengan penuh motivasi tinggi gitu ya. Lalu pas pelatihannya juga kita luangin waktu buat kita tuh belajar skill sebanyak-banyaknya di program ini, karena program ini Bermanfaat sekali ya. maksudnya tuh adanya tuh enggak setahun sekali, malahannya baru kali ini. Nah, di sini kita akan login terlebih dahulu. Hal yang diperhatikan yaitu kondisinya kondusif seperti sekarang, senyap-senyap gitu ya, tinggal sawah juga gak apa-apa, yang penting kondusif. Dan pastikan koneksi internet yang cukup, karena nanti tesnya itu 18 tes. Mudah nggak itu tesnya? Itu tinggal diklik-klik aja. Gampang sih, diklik doang. Dan 25 menit, jadi pastiin koneksi stabil, takutnya di tengah jalan kita enggak. Kuota juga disiapin. Kuota. Jangan habis di tengah jalan belum keisi waktu kan terus maju gitu. Waktu ada uang warnet. Nah, setelah itu kita langsung aja ke mulai tesnya aja ya. Klik mulai tes sekarang. Di sini akan ada soal kemampuan dasar sama tes motivasi untuk mengikuti program prakerja ini. Kita skip aja ya. Takutnya ini melanggar hukum, jadi saya nggak bisa menampilkan jawaban-jawaban di sini. Kita klik selesai, dan ini ke halaman sudah tes. Nah, di sini kita belum menemukan gelombangnya ya, karena belum ada gelombang yang tersedia. Nanti saya akan jelaskan ke depannya seperti apa lagi. Setelah tes selesai, nanti tunggu gelombangnya dibuka. Nah, kalau di dashboard di beranda prakerja kita, kalau udah masuk nih, lalu kita cek lagi, biasanya masuk ulang. Kalau emang gelombangnya udah dibuka, nanti akan tampilannya seperti ini. Dan kalau gelombangnya belum dibuka, seperti ini. Jadi kalau gelombangnya dibuka, tinggal klik aja gabung gelombang gitu. Dalam program ini cuma 1 kali gitu tesnya. Jadi kalau kita nggak lulus gelombang pertama, belum beruntung gitu ya, gabung gelombang lagi kalau Gitu. udah masuk. Ya itu emang ada berapa gelombang? Sekarang lagi proses gelombang 8, masuk ke gelombang 9 nanti. Terus itu kan ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 ya misalnya. Satu gelombang itu berada berapa orang? Mungkin nggak dibatas orang-orangnya. Dibatas, makanya kan suka ada muncul kuota penuh gitu, nandain bahwa udah dicip gitu, yang lainnya belum masuk. Jadi kita coba di gelombang berikutnya gitu. Alasan kita coba di gelombang berikutnya tuh bukan karena kitanya nggak lolos tes, cuma kuotanya udah penuh gitu, yang itunya numpuk. Dan kalau mau cari tahu lebih lanjut, pastiin IG-nya yang udah ada di IG-nya, pokoknya yang ada logo badaknya. Iklan. Kalau mau tahu pembukaan dan penutupan gelombangnya, nanti cek aja di IG prakerja, nanti ada di IG-nya. Di situ nanti prakerja sendiri posting gelombang 9 dibuka, gelombang 10 dibuka. Jadi harus rajin-rajin buka IG mereka ya. Nggak buka IG pun, nanti kalau kitanya rajin buka di dashboard prakerjanya muncul pilihan nanti ada pilihan gabung gelombang.
Itu katanya kan tadi ada yang lolos ada yang enggak. Itu ciri-cirinya gimana kalau kita lolos, kalau kita gak lolos? Jadi supaya kita tuh gak nungguin aku tuh udah lolos apa belum sih. Nah, jadi kalau ngebedain lolos enggaknya gitu. Kalau lolos itu seperti ini, kalau gak lolos itu ya seperti ini gitu. Kalau nanti kita lolos, ada kolom nomor kartu prakerja sama saldo, kolomnya doang ya, belum ada muncul nomornya berapa dan saldonya berapa. Jadi ada disiapin nih kolomnya segini gitu. Nanti habis itu waktu 7 hari, tunggu aja sampai 7 hari gitu, cek terus nanti keluar nomor kartu prakerja dan saldo prakerja 1 juta gitu. Oh berarti daftar nih kan. Tadi kan katanya ngisi apa sih? Tes. Nah dari waktu ngisi tes ke pengumuman itu 7 hari. Enggak, bukan dari habis ngisi tes kan kita apply gelombang. Habis gelombang itu nunggu penutupan gelombangnya tanggal berapa di situ ada. Ya. Nah, habis tunggu penutupan, tunggu sekitar 7 harian nanti muncul hasilnya. Kita lolos apa enggak lolos. Kirain tuh dari waktu tes, ternyata dari penutupan gelombang. Nah, habis kan udah muncul nih. Kalau yang lolos ya, kalau yang enggak lolos tinggal ikut gelombang berikutnya. Kalau yang lolos masuk ke tahap pelatihan. Jadi pelatihannya tuh ada berupa belajar jadi admin, belajar mengoperasikan Microsoft Excel, Microsoft Word, sama bagaimana cara berwirausaha atau pengembangan diri, bagaimana seorang leadership yang baik. Banyak ya. Intinya banyak. Salah satunya itu. Semuanya ada. Terus itu kan ada yang ngasih materi, bentuknya itu kayak apa sih yang ngasih materinya? Bisa apa sih rada teh? Nanti kita bahas di selanjutnya di pembelian pelatihan prakerja. Jadi kita bisa pilih di sini ada mitranya beberapa ya. Ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada mau belajar apa, ada Pintaria, sama ada Sekolahmu dan juga Kemnaker. Ada banyak. Udah masuk gitu, saya pilih ke platform. Nah, kita langsung masuk aja ke cara pembeliannya. Masuk ke Tokopedia, untuk saya contohkan ya. Terserah untuk kalian sendiri. Di sini kita sudah masuk ke kolom prakerja, lalu di sini ada berbagai pelatihan. Lalu saya coba pilih salah satu sebagai contoh. Nah, jadi di sini ada berbagai fitur ya. Nanti kalian bisa pilih fiturnya, kurikulumnya seperti apa dan fasilitasnya seperti apa, kayak sertifikatnya. Klik beli. Lalu kita pilih metode pembayaran ganti dengan program prakerja. Kita kopikan nomor kartu prakerja dari dashboard, copy, lalu masukkan ke pembelian. Nah, sudah melakukan pembelian selesai, lalu kita cek di akun Tokopedia kita. Jadi kita bisa cek di browser maupun aplikasi dengan klik notifikasi transaksi. Nanti di situ bakal ada history transaksinya. Nah, kita klik yang prakerja untuk kita bisa melihat kode vouchernya ya. Nanti buat kita ditukar ke platform pelatihannya. Nah, di sini ada transaksi berhasil. Kita klik, lalu kita copy pastekan kodenya. Masuk ke pelatihan. Kita harus buat member dulu. Lalu kita tukarkan kode vouchernya. Masukkan kode yang tadi dan masuk, gunakan voucher. Seperti itu ya. Kita cek di kelas saya. Nanti di sini bakal ada pelatihan yang kita beli tadi. Lalu kita lanjut untuk menyelesaikan pelatihannya. Jadi di sini ada pelatihannya berbagai macam. Jadi ada video untuk pelatihannya, bagaimana tutorial dan lain-lain gitu ya.
Jadi di sini ada berbagai pelatihan, ada dokumen juga. Nanti setelah melakukan semua, kita ada webinar dan rating komentar. Itu wajib, rating dan komentar ini wajib ya sifatnya. Dan di akhir kita akan ada ujian untuk mendapatkan sertifikat bahwa kita telah lulus dari pelatihan ini. Webinar apa sih webinar? Jadi webinar tuh kayak seminar, cuman ya tuh bedanya tuh online. Nanti juga ada sesi tanya jawab di akhir sesi kita chat, kita kasih pertanyaan. Kalau pertanyaan kita berbobot gitu, nanti juga banyak yang satu suara gitu. Nanti ada yang like nanti di up dan dibacakan oleh pemateri. Nanti dijawab pematerinya. Di akhir untuk review dan ulasan itu sifatnya wajib ya, jadi kita harus melakukannya. Kita beri rating kelas dan ulasannya di Skill Academy, dan juga kita mengisinya di platform kita dimana beli vouchernya, yaitu saya contohkan di Tokopedia. Kita buka histori pembeliannya, dan di samping kanannya itu ada tulis ulasan, jadi kita isi tulis ulasan di situ. Nah, kita isi ratingnya berapa sesuai dengan pengalaman kalian belajar atau menggunakan platform ini, menggunakan Tokopedia ini, dan seperti apa. Dan di sini saya mengisi ulasannya ya. Nah, di sini kita gak boleh kasih ulasan menggunakan tanda baca. Di sini saya menggunakan koma itu, dan itu tidak boleh. Nah, kita sudah tulis ulasan berhasil. Nanti kita masuk ke dashboardnya. Jadi untuk melihat apakah sudah berhasil apa tidak. Jadi ini prosesnya itu lama ya. Untuk menjadi aktif, dari aktif ke selesai itu 3-7 hari. Lalu muncul sertifikat di dashboard prakerja kita. Terus kalau misalkan kita pakai itu cuman sekali pelatihan, soalnya ada kendala misalkan sibuk dan lain-lain gitu ya, mengerjain yang lain. Terus sedangkan masa waktunya itu udah apa ya? Udah habis. Kira-kira itu udah yang sisanya itu udah hangus. Sama kartu prakerja kitanya juga udah gak aktif. Berarti sayang ya. Biasanya sih kalau yang yang emang luang gitu, cuman kalau yang sibuk ya mau gimana lagi. Ke insentif prakerja. Nah, kalau di insentif itu pokoknya kita wajib yang tadi sudah dibahas, kita ngikutin pelatihan, kita udah ngisi rating dan ulasan yang ketiga tadi. Selagi kita menunggu munculnya sertifikat kita di dashboard, kita lakukan persiapan pencairan insentifnya kemana. Jadi setelah di dashboard, kita klik sambungkan rekening, dan di sini kita ada 4 pilihan, yaitu menggunakan BNI, OVO, Link Aja, serta GoPay. Saya sarankan untuk menggunakan rekening BNI karena biar kita langsung bisa tarik insentifnya gitu ya. Jadi kalau menggunakan OVO dan sebagainya itu kita kirim ke OVO, lalu dari OVO tetap kirim ke bank untuk penarikannya. Dan saya sendiri menggunakan BNI Syariah, itu bisa dipakai di sini. Lalu kita klik BNI, lalu kita isikan bank BNI, nama pemiliknya kita sendiri, nama rekeningnya, dan nama cabang bank kita di mana. Lalu kita konfirmasi, dan setelah itu kita akan menerima verifikasi OTP dikirimkan ke nomor yang pertama kali kita daftarkan ya, dan konfirmasi OTP-nya di dashboard. Dan jika terjadi kendala seperti ini, coba cek data pribadi sama pastiin bahwa NIK yang terdaftar di bank BNI kita sama dengan NIK yang terdaftar di prakerja kita. Atau kita dapat menggunakan pembayaran metode OVO, GoPay maupun Link Aja. Nah, caranya seperti ini. Klik OVO-nya, lalu aktifkan OVO. Pastikan sudah daftar OVO-nya dulu ya, menggunakan nomor HP yang sama dengan yang didaftarkan di nomor prakerja.
agar tidak terjadi kendala seperti ini. Untuk cara pendaftarannya, OVO, GoPay dan lainnya nanti mungkin di next video, oke? Nah, ini gambaran seperti apa nanti penjadwalan insentifnya turun. Nah, yang 600 itu dibagi menjadi 4 bulan dan 50 itu didapatkan nanti setelah kita mengikuti survei. Nanti akan ada sendiri otomatis surveinya. Nah, untuk pencairannya biasanya H+1 dari tanggal yang saya alami ya. Jadi pastiin rekeningnya benar. Dan sebagai catatan, jadi uang saldo yang 477 di atas itu nanti itu akan hangus, karena itu adalah uang untuk membeli pelatihan kita. Karena kendala pelatihannya lama sekali di ACC untuk selesainya, jadi itu belum sempat saya habiskan gitu, karena terkendala di delay proses penyelesaian prakerjanya. Dan jika sudah terdaftar rekening yang tadi dimasukkan, nanti bakal ada status seperti ini. Kita akan kembali ke halaman awal dashboard prakerja. Sebagai sedikit gambaran, jadi ini survei-survei yang nanti akan kita isi setelah pelatihan, dan nanti setelah pencairan nanti baru ini akan ada. Jadi mohon isi dengan baik dan benar agar proses pencairan dapat berjalan dengan lancar. Jadi ini saya percepat, bukan ngisinya ngasal ya, cuman saya percepat aja agar tidak memakan waktu lebih lama lagi. Oke, semangat. Itu nanti mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang akan dibahas, karena yang diangkat dari teman-teman yang kesulitan nanti kita angkat ke video berikutnya di Q&A prakerja. Oke, saya Andri dan saya pamit untuk sesi yang sekarang karena sudah zuhur dan panas redang. Oke, saya Muhammad Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.